Ini harus diselidiki sejelas-jelasnya. Apakah ini sistem di pesantren? Apakah ada keyakinan bagi sebagian pesantren untuk mempraktekkan sistem yang seperti ini? Karena kalau ini sistem pembelajaran gitu ya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa di pesantren-pesantren yang lain ada juga kasus-kasus yang seperti ini. Ada juga yang seperti As-Siddiqiyah, di mana kiainya atau ustadznya menyetubuhi santriwatinya. Selamat malam semuanya, selamat malam untuk semua teman-teman yang sudah komentar di video saya sebelumnya dan meminta saya untuk membahas soal kiai di Jombang yang menghalang-halangi anggota kepolisian dalam rangka menangkap anaknya. Karena anak kiai ini merupakan tersangka kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap santriwatinya sendiri. Dan terus terang bagi saya, ini adalah sebuah isu yang susah sekali untuk dibawakan di versi pakar mantan karena nggak ada lucu-lucunya gitu ya. Susah bikin punchline-nya kayak gimana ini gitu ya. Dan selain itu, sebagai orang yang pernah belajar di pesantren selama 6 tahun gitu ya, saya ngerasa terus terang sedih sekali, ikut malu gitu dengan kejadian ini. Dan apalagi ketika membaca komentar teman-teman yang nggak setuju dengan sistem pesantren di Indonesia. Dan bahkan ada orang yang meminta agar semua sekolah di Indonesia itu cukup sekolah negeri aja, nggak ada pesantren-pesantrenan gitu ya. Semuanya bubarin aja gitu. Dan ada juga komentar orang-orang yang mempertanyakan, kenapa ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren? Ini orang tua macam apa? Orang tua yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Lalu saya kan jadi nyadar gitu, saya kan dulu juga kayak gitu ya. Ya karena saya itu masuk pesantren di usia 12 tahun. Lalu kemudian belajar selama 6 tahun di sana, menjadi ustadz selama 1,5 tahun di Madura dan di Cikarang, Bekasi gitu ya. Jadi ya saya adalah keluarga pesantren di Indonesia gitu, keluarga santri. Ya meskipun nggak kelihatan santrinya. Ya, jadi ketika ada komentar-komentar yang mempertanyakan, meminta pembubaran, dan menyalah-nyalahkan orang yang mengirim anaknya ke pesantren, ini terus terang membuat saya ngerasa gagal. Merasa bersalah gitu sebagai manusia gitu ya. Ya tapi pada akhirnya saya menyadari bahwa mungkin komentar-komentar semacam itu adalah komentar orang-orang yang tidak tahu statistik pesantren di Indonesia. Bahwa di Indonesia ini ada ribuan pesantren gitu. Dan gak cuma soal pesantren As-Siddiqiyah ini. Memang ada 1-2 pesantren bermasalah, iya. Tapi ribuan yang lain enggak gitu. Termasuk saya. Saya ini sekolah di pesantren dan pesantren saya sampai hari ini itu akan merayakan usia 70 tahun gitu. Dan selama 70 tahun gak pernah ada kasus seperti ini. Gak pernah ada kasus yang memalukan gitu. Jadi ribuan pesantren yang lain itu baik-baik saja dan bagus semuanya gitu. Bahwa ada 1-2 masalah, ya sudah kita fokus kepada masalahnya. Kalau kita mau menghapus pesantrennya semuanya gitu ya, yang gak ada kaitannya dengan As-Siddiqiyah, wah ini namanya susah kita sebutin ini. Ini ngajak perang ini gitu ya. Ya tapi soal Mas Beki ini dalam pandangan saya sebagai orang yang pernah nyantri gitu ya, memang nampaknya orang ini bermasalah karena nggak cuma soal pemerkosaan, ternyata dari banyak berita-berita yang saya baca gitu ya, dia juga menganiaya korbannya karena ketahuan ingin kabur atau ingin melepaskan diri dari Mas Beki gitu. Jadi orang ini nampaknya punya masalah kejiwaan dan mental gitu. Sehingga harus diperiksa lebih lanjut apa motivasinya melakukan hal semacam ini. Karena kalau kita baca modus-modusnya gitu ya, ketika dia memperdaya korban-korbannya, para santriwati ini gitu ya, itu kan dia beralasan bahwa ini dalam rangka mentransfer ilmu metafakta katanya. Jadi ini nggak bisa dilogikakan, kamu harus percaya. Kalau ada bahasa-bahasa seperti ini biasanya penipuan gitu. Kalau ada MLM, itu kan sering nggak gitu. Nggak usah banyak mikir, langsung action. Biasanya itu penipuan, sama kayak gini modus-modusnya gitu. Nggak usah mikir, harus yakin. Udah salah itu gitu. Dan memang saya akui dari beberapa kalangan muslim di Indonesia itu masih banyak yang taklid buta gitu ya.
yang kemudian percaya begitu saja kepada tokoh agama tertentu gitu ya. Padahal dalam Al-Quran kalau kita baca dari awal sampai akhir gitu ya, kita akan berkali-kali menemukan dalam firman-Nya afala ta'qilun afala tadhakkarun, yang meminta kita untuk berpikir, merenung, memikirkan secara logis gitu. Nah, kalau kemudian ada pimpinan pesantren atau ustadz atau anak kiai yang meminta santriwatinya untuk tidak berpikir logis, untuk tidak berpikir gitu ya, ini pasti salah ini. Dan ini bukan yang pertama kalinya gitu. Untuk kasus-kasus dukun misalkan, itu juga menggunakan cara-cara yang sama. Dukun dalam rangka ingin menyembuhkan korbannya gitu ya, yang sedang sakit dan sebagainya. Itu kan dibujuk untuk berhubungan seksual atau berhubungan badan. Ya supaya nanti kalau sudah hubungan seks katanya sembuh. Ini terus terang penipuan pasti gitu. Dan soal Mas Beki ini gitu ya, ini saya lihat memang orangnya sangat-sangat arogan, sangat-sangat terlalu merasa berkuasa gitu. Sehingga makanya kemudian dia susah sekali untuk ditangkap. Karena dalam catatan media gitu ya, Mas Beki ini pernah didatangi oleh kepolisian tahun 2020. Akan dijemput oleh Polda Jatim. Tapi kemudian Kiai meyakinkan Polda Jatim bahwa Mas Beki ini nanti akan dikirimkan atau diantarkan sendiri langsung oleh Pak Kiainya gitu. Dan setelah itu ya nggak ada apa-apa gitu. Sampai kemudian kemarin gitu ya, yang kita lihat semalam proses penangkapannya 15 jam, pesantren itu dikepung gitu ya. Ini luar biasa menyedihkan sekali gitu, karena ini terkait dua institusi, terkait Polri dan pesantren. Karena ini bisa apa ya, kalau ada kesalahan sedikit saja, kalau ada korban satu saja gitu ya, ini bisa menjadi apa ya, seperti bola liar gitu. Kalau misalkan kepolisian nggak hati-hati, lalu kemudian ada orang yang meninggal dunia di pesantren gitu ya, wah saya nggak kebayang. Tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah, proses penangkapannya meskipun memakan waktu sampai 15 jam gitu ya, mengepung pesantren dengan ratusan Brimob dan Polri gitu ya, ini akhirnya bisa selesai dengan apa, damai, nggak ada korban, nggak ada kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian gitu. Dan ya kita harus apresiasi langkah kepolisian ini dalam rangka menangkap Mas Beki, meskipun ada banyak orang yang mengatakan bahwa ini lambat, lembek, nggak sesuai dengan moto Polri yang presisi gitu ya. Ya itu nanti kita bahas lain lagi gitu, karena soal Mas Beki ini memang adalah sebuah kasus yang nggak mudah gitu. Karena kalau saya sebagai santri gitu ya, saya membayangkan orang yang menjadi santri di sebuah pesantren itu pasti akan percaya penuh terhadap pimpinannya, terhadap kiainya gitu. Karena kalau kiai sudah bilang ke timur, itu kita akan jalan ke timur gitu. Jadi susah untuk menjelaskan ke publik kenapa banyak orang yang membela Mas Beki ya, karena memang mereka santri di sana gitu. Dan kiai, posisi kiai atau bapak dari Mas Beki ini kayaknya korban dari informasi hoax atau korban dari informasi yang salah-salah, yang nggak bisa menganalisa permasalahan, sehingga dia konsisten atau ngeyel untuk mengatakan bahwa ini semuanya adalah fitnah, nggak ada kasus ini semua gitu. Ya karena dia nggak bisa memetakan kayaknya Pak Kiai gitu ya. Mestinya sebagai Kiai yang punya pesantren, yang memimpin pesantren gitu ya, dengan ribuan santri, mestinya dia bisa berkomunikasi secara langsung dengan anaknya, dengan orang-orang terdekatnya gitu, untuk menganalisa dan memahami apakah benar anaknya ini melakukan tindakan kekerasan seksual atau pelecehan gitu. Karena kalau misalkan benar, ya kenapa nggak dianterin aja sekalian gitu. Kalau dihalang-halangi, disembunyikan, dilindungi seperti kemarin gitu ya, itu jadinya apa ya, merugikan pesantren itu sendiri. Sehingga risikonya hari ini yang kemudian dibubarkan atau dicabut izinnya oleh Kementerian Agama gitu kan, ini kan adalah sebuah risiko yang semestinya nggak terjadi andaikan Mas Beki sejak tahun 2020 sudah menyerahkan diri. Tapi karena sampai pengerahan ratusan anggota kepolisian dan terjadi apa ya, kayak dramatis sekali penangkapannya gitu ya, jauh-jauh lebih dramatis dibandingkan menangkap seorang teroris gitu kan. Ini membuat perhatian banyak orang jadi negatif kepada pesantren As-Siddiqiyah gitu. Seandainya dulu sudah menyerahkan, nggak akan kayak gini hasilnya gitu. Ya tapi yang sudah terjadi ya sudahlah, kita harus terima gitu. Sehingga ke depan menurut saya
dengan kejadian ini, saya terus terang penasaran gitu. Apakah benar di pesantren ini ada praktek-praktek semacam itu? Ada sistem yang membolehkan ustadz-ustadz senior atau kiainya memperkosa, menyetubuhi santriwatinya. Ini yang harus diselidiki gitu. Karena kalau misalkan ini adalah sebuah sistem, adalah sebuah sistem pembelajaran kepada santriwatinya gitu ya, di mana ustadz bisa menyetubuhi mereka gitu ya. Ini jelas adalah sebuah sistem yang salah kaprah dan jelas ini harus dibubarkan sebersih-bersihnya. Nggak boleh ada lagi praktek-praktek seperti ini. Tapi kalau misalkan apa yang dilakukan oleh Mas Beki ini bukan bagian dari sebuah sistem, bukan bagian dari sistem pelajaran di pesantren di As-Siddiqiyah gitu ya, maka dia hanya sebatas oknum aja gitu. Oknum di pesantren yang menggunakan kekuasaan, kekuatannya untuk bertindak semena-mena terhadap santriwati yang ada di sana. Tapi kalau misalkan ini adalah sistem gitu ya, saya curiga ini sistem gitu. Karena begini, ketika kiai membela anaknya gitu ya, ya wajarlah orang tua membela anaknya. Tapi kan anaknya ini udah 42 tahun gitu. Dan kemudian Pak Kiai ini ngerasa yakin sekali bahwa apa yang dilakukan oleh anaknya ini hanya sebatas masalah keluarga, hanya sebatas masalah fitnah belaka gitu ya. Ini kan menimbulkan tanda tanya gitu. Apakah sistem di pesantren As-Siddiqiyah ini memang seperti itu gitu. Ini terus terang dalam pengalaman saya gitu ya, sebagai seorang santri, sebagai orang yang berada di lingkungan pesantren gitu ya. Teman-teman saya adalah banyak orang-orang santri gitu ya. Dari As-Siddiqiyah juga saya ada teman di situ yang sudah alumni terus terang gitu ya. Itu memang kadang saya mendengar praktek-praktek semacam itu. Kadang gitu ya. Dan saya penasaran dengan kebenaran soal isu itu gitu. Sehingga harapan saya untuk kepolisian hari ini harus diselidiki sejelas-jelasnya. Apakah ini sistem di pesantren, apakah ada keyakinan bagi sebagian pesantren untuk mempraktekkan sistem yang seperti ini. Karena kalau ini sistem pembelajaran gitu ya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa di pesantren-pesantren yang lain ada juga kasus-kasus yang seperti ini. Ada juga yang seperti As-Siddiqiyah, di mana kiainya atau ustadznya menyetubuhi santriwatinya. Ya memang sih ada beberapa kasus seperti misalkan Heri Wirawan, ada kasus-kasus yang lain juga gitu. Tapi saya nggak melihat itu adalah sebuah sistem pembelajaran gitu, atau sebuah keyakinan dari sebagian kelompok pesantren di Indonesia gitu. Sehingga ya sekali lagi ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya agar nggak membuat masyarakat ragu terhadap sistem pesantren di Indonesia. Karena setahu saya gitu ya, ketika saya belajar di pesantren, ya nggak ada kayak gini gitu. Nggak ada pelecehan-pelecehan seksual tuh nggak ada dari ustadz ke santrinya gitu. Kalau sesama santri berantem atau kemudian ejek-ejekan, ya itu urusan anak-anak dan itu ya bukan sebuah sistem pembelajaran gitu. Itu terjadi natural di pesantren-pesantren gitu. Dan apalagi ketika ngelihat para korban yang bersaksi gitu ya, saya terus terang sedih sekali ngelihat korban yang membuat pengakuan gitu. Ini terus terang pasti nggak mudah gitu, karena kejadiannya tahun 2017 gitu ya, dilaporkan tahun 2018, kemudian 2019 itu tambah banyak orang yang melaporkan karena ada satu orang yang melaporkan gitu ya. Kemudian Kapolres Jombang kemudian kayak nggak mampu untuk mengatasi kasus ini karena banyak sekali kasusnya gitu ya, banyak orang melaporkan, sehingga Polda Jatim akhirnya mengambil alih kasus ini sampai kemarin gitu. Sehingga ini menambah kecurigaan saya bahwa kayaknya gitu ya, ada sebuah keyakinan bahwa seorang ustadz, seorang kiai di suatu pesantren dengan jenis pesantren tertentu gitu ya, itu bisa menyetubuhi santriwatinya tanpa rasa bersalah, tanpa rasa berdosa. Dan santriwatinya sebagian ada yang ngerasa bersedia, sebagian ngerasa dilecehkan atau merasa diperkosa gitu. Sehingga inilah yang terjadi, ada pelaporan, ada laporan kepada kepolisian gitu. Saya pikir itu aja gitu ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman di seluruh Indonesia. Semoga tidak membuat terjadi kesalahpahaman di antara kita gitu. Saya cuma ingin bilang bahwa
santri di Indonesia itu banyak gitu ya, ratusan ribu orang. Yang bermasalah iya ada gitu ya, yang kemudian ada pelecehan seksual seperti ini, ada kasus terorisme di sebuah pesantren ada gitu ya, yang jadi maling juga ada, tapi yang jalurnya lurus atau bekerja seperti biasa seperti orang-orang yang lain menjadi pejabat dan sebagainya juga banyak sekali gitu, termasuk saya sendiri gitu ya. Sehingga harapan saya kita ke depan fokus kepada satu isu dan permasalahan. Kalau permasalahannya ada di Siddiqiyah, maka kita urus saja As-Siddiqiyah ini gitu ya. Kalau permasalahannya ada di Mas Beki saja, ya kita fokus kepada Mas Beki saja. Karena kalau misalkan ini bukan sebuah sistem, bukan sebuah keyakinan, ya maka ini hanya soal Mas Beki dengan santriwati yang ada di Siddiqiyah gitu. Sehingga yang harus dihukum ya hanya Mas Beki saja seharusnya gitu. Bukan pesantrennya yang dibubarkan. Kecuali misalkan memang pesantren ini menganut sistem pembelajaran yang seperti itu, yang membolehkan kiainya, ustadznya untuk memperkosa atau menyetubuhi santriwatinya. Jadi saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.